Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitriani dengan NIM 122150056 dari kelas RB dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal-soal UTS mata kuliah paleontologi. Yang pertama adalah haplotype. Haplotype ini adalah spesimen fosil yang digunakan untuk rujukan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi spesies fosil yang sama. Ilustrasinya adalah di mana seorang paleontolog dapat menemukan spesimen fosil yang merepresentasikan spesimen tersebut kepada suatu spesies, maka hal ini dapat digunakan sebagai haplotype untuk memudahkan paleontolog karena fungsinya sebagai rujukan terhadap fosil yang memiliki spesies yang sama. Kedua, terdapat biokoinois. Ini adalah merujuk terhadap suatu komunitas organisme yang hidup bersama-sama pada waktu lingkungan geologi dan waktu tertentu. Ilustrasinya adalah biokoinois ini termasuk seperti fosil hewan, fosil tumbuhan, dan organisme yang hidup bersama-sama pada waktu geologi dan lingkungan geologi tertentu. Yang ketiga adalah Thanatokonois. Thanatokonois ini adalah komunitas organisme yang mati kemudian tertimbun dalam lingkungan geologi tertentu. Ilustrasinya adalah Thanatokonois ini mencangkup fosil-fosil seperti tulang, gigi yang telah mati kemudian terkubur dan diendapkan baik di lingkungan daratan maupun lautan sehingga menciptakan catatan fosil. Yang keempat adalah replacement atau pergantian, di mana materi organik dari suatu organisme mengalami proses pergantian dengan mineral-mineral yang mengendap di sekitarnya. Ilustrasinya adalah tulang gigi yang terbuat dari materi organik tergantikan oleh mineral-mineral yang mengendap di sekitarnya seperti kalsit dan pirit, sehingga tulang gigi tersebut terbentuk dari mineral namun tetap membentuk tulang seperti semula atau tetap mempertahankan bentuk tulang seperti semula. Yang terakhir adalah rework fossil, yaitu fosil yang telah mengalami transportasi dan erosi kemudian mengendap kembali pada lingkungan geologi tertentu atau yang baru. Ilustrasinya adalah sepotong kerangka yang mengalami transportasi dengan cara terbawa oleh aliran sungai kemudian terendapkan kembali pada sedimen sungai yang lebih baru. Yang pertama terdapat petrifikasi, di mana fosil organisme akan terkubur dan terendapkan pada lingkungan sedimen secara bertahap. Yang kedua terdapat permineralisasi, di mana tulang dan cangkang yang telah terkubur akan dimasukkan oleh air yang kaya akan mineral. Air tersebut akan mengisi ruang-ruang kosong pada tulang dan cangkang. Yang ketiga terdapat replacement atau pergantian, di mana materi organik dari tulang akan hilang dan tergantikan oleh mineral-mineral yang baru. Yang ketiga, yang keempat terdapat kompresi, di mana fosil-fosil tertentu terbentuk akibat adanya kompresi atau tekanan tinggi sehingga membentuk suatu bekas yang gelap. Dan yang terakhir ada cetakan dan gips, di mana cangkang asli akan larut kemudian meninggalkan ruang kosong yang kemudian akan diisi oleh endapan sedimen yang nantinya akan membentuk suatu cetakan. Peran fosilisasi untuk eksplorasi sumber daya kebumian adalah fosilisasi ini membantu untuk memberikan informasi geologi dan sejarah kehidupan di masa lalu, di mana hal ini dapat membantu kita untuk menemukan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam. Pertama adalah umur relatif. Umur relatif ini adalah mengacu terhadap organisme, batuan maupun gejala geologi yang diurutkan berdasarkan hubungan relatif, di mana umur relatif ini tuh berpaku terhadap hukum superposisi, yaitu di mana lapisan yang paling bawah dianggap paling tua, sedangkan lapisan di atasnya itu dianggap lebih muda daripada lapisan yang paling bawah. Kemudian dalam umur relatif ini kita dapat mengatakan suatu batuan lebih tua dibandingkan batuan lainnya, namun kita tidak dapat menentukan usia pasti dari batuan tersebut dalam satuan tahun. Kemudian yang kedua, umur absolut. Umur absolut ini mengacu terhadap cara kita untuk menentukan usia relatif yang sebenarnya dalam satuan waktu seperti tahun untuk organisme, batuan, dan gejala geologis. Di mana umur absolut ini dapat kita dapati dengan menggunakan metode penanggalan radiometrik yang menggunakan peluruhan isotop radioaktif pada
fosil maupun batuan dalam perhitungannya. Sehingga kesimpulannya adalah umur relatif digunakan untuk mengurutkan suatu peristiwa geologi berdasarkan hubungan relatifnya dan membantu membangun sejarah geologi berdasarkan keterkaitannya. Sedangkan umur absolut memberikan suatu angka yang pasti yang digunakan sebagai usia untuk menentukan suatu gejala geologi maupun benda. Paleontologi adalah cabang ilmu geologi yang membahas dan berkaitan tentang fosil. Fosil adalah organisme yang hidup di masa lalu, di mana fosil merupakan salah satu kunci utama untuk memahami sejarah kehidupan di masa lalu. Sehingga ilmu paleontologi ini sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu geologi yang lainnya, seperti yang pertama adalah stratigrafi, di mana fosil yang ditemukan dalam suatu lapisan-lapisan batuan membantu untuk mengurutkan formasi geologi berdasarkan urutan waktunya. Yang kedua, sedimentologi. Sedimentologi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang bagaimana suatu sedimen terbentuk, di mana paleontologi ini memiliki peran untuk membantu mengidentifikasikan jenis batuan sedimen dan memberitahu bagaimana suatu organisme terperangkap di batuan ini. Kemudian yang ketiga terdapat petrologi, di mana petrologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari batuan dan mineral. Paleontologi ini berperan untuk memberikan informasi tentang lingkungan terbentuknya batuan. Kemudian terdapat tektonik lempeng, di mana paleontologi dapat memberikan informasi sejarah tentang pergerakan lempeng dengan cara memeriksa distribusi fosil di berbagai benua. Kemudian terdapat geomorfologi. Paleontologi dapat memberikan informasi tentang yang berkaitan dengan geomorfologi seperti pengangkatan gunung, penurunan level laut, dan erosi. Kemudian terdapat geokimia, di mana fosil-fosil ini dapat membantu memberikan informasi tentang perubahan-perubahan kimia selama sepanjang sejarah bumi. Sehingga paleontologi memiliki keterkaitan yang erat dengan cabang-cabang ilmu geologi yang lain. Dikarenakan paleontologi memiliki peran penting dalam mengetahui dan memberikan informasi tentang sejarah kehidupan di bumi pada masa lalu dan evolusi kehidupan yang pernah ada di bumi. Sebelumnya, apa itu fosil planktonik dan fosil bentonik? Fosil planktonik adalah fosil yang dihasilkan dari organisme yang melayang atau mengambang di kolom air laut ataupun air tawar. Sedangkan fosil bentonik adalah fosil yang dihasilkan dari organisme yang hidup di dasar laut ataupun perairan. Sehingga perbedaan di antara keduanya adalah tempat organisme itu hidup, di mana kalau planktonik itu melayang di kolom air, sedangkan bentonik itu adalah di dasar laut. Contoh dari fosil planktonik ini adalah foraminifera dan nanoplankton. Alasan digunakan fosil planktonik ini sebagai penentu umur adalah dikarenakan fosil ini tersebar luas di seluruh dunia dan memiliki waktu hidup yang relatif singkat sehingga cocok digunakan sebagai penanda waktu dalam lapisan batuan. Ilustrasinya adalah saat kita menemukan salah satu organisme dari fosil ini seperti foraminifera, dan berdasarkan pengetahuan kita mengenai umur hidup dari foraminifera ini, kita dapat menentukan lapisan tersebut terbentuk selama periode waktu tertentu. Yang kedua adalah fosil betonik. Contohnya adalah Mollusca dan Echinodermata, di mana fosil ini lebih cocok digunakan untuk memahami lingkungan pengendapan batuan. Dikarenakan fosil betonik ini, organismenya hidup di dasar laut dan terkait erat oleh lingkungan tempat hidup mereka. Oleh karena itu, komposisi dari fosil betonik ini dapat menunjukkan informasi mengenai lingkungan seperti kedalaman laut, suhu, dan air. Ilustrasinya adalah saat kita menemukan kerang di suatu batuan, kita dapat mengetahui lingkungan pengendapan batuan tersebut dari kerang. Sehingga lingkungan pengendapan dari batuan tersebut merupakan lingkungan laut dangkal, dikarenakan kerang biasanya hidup pada lingkungan laut dangkal. Dikarenakan suatu organisme fosil bentonik ini sangat terkait erat dengan lingkungan tempat hidup mereka.